Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Yohanes Fandi dalam Info Jatim edisi 6 Juli 2024. Pada edisi kali ini kami akan menyajikan beragam informasi dan kegiatan di lingkungan Pemprov Jawa Timur dalam sepekan. Di antaranya, PJ Sekda Provinsi Jawa Timur Bobi Sumiarsono menekankan pentingnya seluruh perangkat daerah pemerintah secara rutin melakukan backup data. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyerahkan bantuan langsung tunai yang diambil dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Bantuan diserahkan kepada ribuan buruh rokok di pabrik PT HM Sampurna di Kalirungkut, Surabaya. Penjabat Gubernur Jawa Timur Adi Karyono mengapresiasi capaian yang disampaikan Badan Pusat Statistik Jawa Timur, di mana angka penduduk miskin mengalami penurunan 0,56% sehingga menjadi 9,79% pada periode Maret 2024. Dari studio Diskominfo Jawa Timur, inilah Info Jatim selengkapnya. Kita awali dari info komunikasi. Sobat Jatim, PJ Sekda Provinsi Jawa Timur Bobi Sumiarsono menekankan pentingnya seluruh perangkat daerah pemerintah secara rutin melakukan backup data. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi serangan siber oleh oknum tidak bertanggung jawab. Pernyataan itu disampaikannya saat menghadiri gelaran Leadership Update Forum seri kedua tahun 2024 dengan tema Cyber Security Care di Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Jawa Timur, Kamis 4 Juli 2024. Bobi menyebut serangan siber yang terjadi pada Pusat Data Nasional sementara karena tidak adanya backup data yang mengakibatkan terganggunya sejumlah layanan masyarakat dan roda pemerintahan. Berikut liputannya. Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Bobi Sumiarsono menekankan pentingnya seluruh perangkat daerah pemerintah agar secara rutin melakukan backup data. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi serangan cyber oleh oknum tidak bertanggung jawab. Hal tersebut disampaikannya saat ia menghadiri gelaran Leadership Update Forum seri kedua tahun 2024 bertema Cyber Security Care di Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Jatim, Surabaya, Kamis 4 Juli 2024. Bobi menyebut serangan cyber yang terjadi pada Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS-2 karena tidak adanya backup data yang mengakibatkan terganggunya sejumlah layanan masyarakat dan roda pemerintahan. Sementara itu, Wakil Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN, Komjen Pol Putu Jayandanu Putra menyampaikan, pihaknya mengapresiasi Pemprov Jatim yang sadar akan pentingnya cyber security. Menurutnya, selama ini, BSSN telah bekerja sama dengan Pemprov Jatim dalam memberikan pelatihan teknis dan sertifikasi khususnya berkaitan dengan keamanan cyber. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Beralih ke info sosial, pemerintah Provinsi Jawa Timur menyerahkan bantuan langsung tunai yang diambil dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Bantuan diserahkan kepada ribuan buruh rokok di pabrik PT HM Sampurna di Kalirungkut, Surabaya. Secara simbolis, PJ Gubernur Jawa Timur Adi Karyono menyerahkan bantuan tersebut kepada perwakilan para buruh pada Rabu 3 Juli 2024. Adi Karyono mengatakan program ini sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2024 dan Peraturan Gubernur Jatim Nomor 84 Tahun 2023. Provinsi setempat mendapat sebesar 3% dari total penerimaan negara, yakni sebesar 2,77 triliun. Berikut informasinya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyerahkan bantuan langsung tunai BLT yang diambil dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT kepada ribuan buruh rokok di pabrik PT HM Sampurna dan secara simbolis diserahkan oleh PJ Gubernur Jawa Timur Adi Karyono pada Rabu 3 Juli 2024. Adi Karyono mengatakan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2024 dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 84 Tahun 2023, Provinsi setempat mendapat sebesar 3% dari total penerimaan negara, yakni sebesar 2,77 triliun rupiah. Dari 3% tersebut pendapatannya dibagi secara merata kepada 13.469 buruh dan pekerja pabrik. Masing-masing mendapatkan Rp1.031.145 yang disalurkan sekali.
Adi menyampaikan pemberian BLT ini bukan hanya memenuhi kebutuhan dari pekerja rokok dari hasil rokok tersebut, tetapi juga bagian dari social protection. Dengan adanya tambahan ini memberikan proteksi lebih tinggi dan bisa dimanfaatkan oleh buruh untuk membeli kebutuhan yang lebih penting, misalnya untuk makanan bergizi buat anak-anaknya. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Beralih ke info olahraga, Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia atau Perwosi Jawa Timur menggelar rapat kerja provinsi atau Rakerprof Perwosi Jatim di tahun 2024 di Gedung Setda Provinsi Jawa Timur, lantai 8 Jalan Pahlawan Surabaya pada Rabu 3 Juli 2024. Rapat kerja provinsi dihadiri ketua dan pengurus Perwosi Kabupaten dan Kota seluruh Jawa Timur. Turut hadir Ketua Pengprov Perwosi Jatim, Army Basin Emil Dardak yang kembali menekankan pentingnya menyinkronkan kinerja selama setahun, sekaligus merancang atau merumuskan kinerja yang hendak dicapai di tahun mendatang. Berikut liputannya. Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia atau Perwosi Jawa Timur menggelar rapat kerja provinsi Perwosi Jatim tahun 2024 di Gedung Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Rabu 3 Juli 2024. Ketua Pengprov Perwosi Jatim, Army Basin Emil Dardak menyampaikan 3 program kerja yang dilaksanakan pada tahun 2024 ini. Pertama, menyinkronkan kinerja selama setahun lalu serta merancang atau merumuskan kinerja yang hendak dicapai di tahun mendatang. Kedua, Lomba Senam Kreasi Perwosi tingkat nasional pada 16-17 Juli 2024 di Jakarta untuk memperebutkan Piala Ibu Negara. Ketiga, Pekan Olahraga Wanita Provinsi Jawa Timur yang dilaksanakan pada tanggal 6-8 Desember 2024. Mengusung tema olahraga merupakan bagian dari modernisasi wanita, Perwosi Jatim ingin mengajak masyarakat untuk terus memupuk semangat dalam menyongsong kehidupan yang serba modern dan canggih. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Jalur alternatif Cangar yang menghubungkan ke Kota Batu memang dikenal dengan pesona keindahan alamnya. Selain itu, jalur ini sering dipergunakan oleh banyak orang jika jalur utama Surabaya menuju Malang mengalami kemacetan yang padat. Namun perlu diingat bahwa jalur Cangar adalah jalur lintas pegunungan dengan kontur jalan yang naik dan turun serta berkelok-kelok. Terdapat beberapa turunan dan kelokan tajam, sehingga bagi masyarakat yang berniat melalui jalur alternatif menuju Kota Batu dan Malang ini, transportasi yang digunakan harus benar-benar diperhatikan baik kendaraan pribadi roda 4 atau kendaraan roda 2. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika melewati jalur ini. Tips pertama, berhati-hatilah jika menggunakan kendaraan matic di jalur ini, pastikan kampas rem Anda aman dan kondisinya masih tebal. Tips kedua, kendalikan kecepatan Anda saat melintasi turunan tajam dan gunakan rem secara bergantian untuk pengendara motor matic. Tips ketiga, lengkapi diri Anda dengan perlengkapan keselamatan atau safety riding, helm, jaket, sarung tangan, dan sepatu yang sesuai untuk melindungi diri dari potensi bahaya di jalur ini. Ingat, keselamatan adalah prioritas utama dalam setiap perjalanan. Jalur Cangar bukan hanya tentang perjalanan dan keindahan, tapi juga tentang keselamatan. Jaga kondisi kendaraan akan menciptakan perjalanan lebih aman. Jalan jalur Pacet Batu merupakan jalur yang memiliki tanjakan dan turunan yang curam sehingga rawan terjadi kecelakaan. Kepada masyarakat yang melintasi jalur tersebut agar selalu waspada dan patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Pemerintah Provinsi Jawa Timur senantiasa berupaya untuk melakukan perbaikan dan pemeliharaan jalan Pacet Mojokerto, Kota Batu via Cangar sebagai antisipasi terhadap tingginya volume kendaraan selama masa liburan.
Kepada masyarakat yang hendak berwisata ke Batu, agar senantiasa menjaga keselamatan, hindari kecepatan tinggi, dan patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Mari kita jaga keselamatan dan kenyamanan perjalanan kita. Ayo, jaga diri Anda dan orang lain di jalur Cangar. Dipersembahkan oleh, didukung oleh. Beralih ke info komunikasi, pemerintah kota Probolinggo pada hari Selasa 2 Juli 2024 meluncurkan portal dan sosialisasi klinik hoax probolinggo.go.id. Portal klinik hoax tersebut merupakan replikasi klinik hoax yang dibuat oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. PJ Wali Kota Probolinggo Nurholis mengatakan, launching dan sosialisasi klinik hoax di Kota Probolinggo ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang pentingnya mengecek fakta di kehidupan sehari-hari dengan menggunakan teknik dalam melakukan verifikasi informasi serta bagaimana dapat membedakan berita hoax yang benar. Berikut liputan selengkapnya. Pemerintah Kota Probolinggo meluncurkan portal klinik hoax. Portal ini merupakan replikasi dari klinik hoax yang dibuat oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Penjabat Wali Kota Probolinggo Nurholis dalam sambutannya mengatakan, hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang pentingnya mengecek fakta di kehidupan sehari-hari dengan menggunakan teknik dalam melakukan verifikasi informasi serta bagaimana dapat membedakan berita hoax atau berita benar. Aplikasi klinik hoax terdapat berbagai fitur yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna, seperti pengecekan fakta dan pelaporan informasi yang tidak benar. Aplikasi ini juga memberikan akses untuk melakukan konsultasi kepada tim ahli klinik hoax jika ditemukan informasi yang mencurigakan atau meragukan. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Sherlita Ratna Dewi Agustin, mengapresiasi pemerintah Kota Probolinggo yang telah melakukan inisiasi mereplikasi klinik hoax, guna memberi ruang kepada masyarakat untuk mengklarifikasi berita. Dari Probolinggo, tim Info Jatim melaporkan. Masih di info komunikasi, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Sherlita Ratna Dewi Agustin menghadiri perayaan Hari Ulang Tahun keempat Harian Disway. Acara yang penuh warna ini mengusung tema colorful dan berlangsung meriah di kantor harian Disway Surabaya. Sherlita menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada harian Disway yang telah mencapai usia 4 tahun. Ia juga memberikan apresiasi atas kinerja dan dedikasi tim harian Disway dalam menyajikan informasi yang akurat dan aktual kepada masyarakat Jawa Timur. Berikut informasi selengkapnya. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Sherlita Ratna Dewi Agustin, menghadiri perayaan ulang tahun keempat Harian Disway. Perayaan HUT keempat Harian Disway kali ini memang berbeda dan lebih istimewa karena mengusung tema colorful. Tema ini dipilih untuk mencerminkan keragaman dan dinamika yang ada di pemberitaan Harian Disway. Suasana di kantor Harian Disway tampak semarak dengan dekorasi penuh warna, mencerminkan semangat dan antusiasme tim redaksi dalam menyajikan berita-berita terbaik. Sherlita juga berpesan agar harian Disway terus berinovasi dan memberikan yang terbaik untuk Jawa Timur. Menurutnya, di era digital seperti sekarang ini, media massa memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan informasi yang benar dan terpercaya kepada masyarakat. Ia mengapresiasi langkah harian Disway yang telah memanfaatkan media sosial sebagai salah satu platform untuk menyebarkan informasi. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Beralih ke info ekonomi, penjabat Gubernur Jawa Timur Adi Karyono mengapresiasi capaian yang disampaikan Badan Pusat Statistik Jawa Timur, di mana angka penduduk miskin mengalami penurunan 0,56% sehingga menjadi 9,79% pada periode Maret 2024. Hal itu disampaikannya saat menghadiri konferensi pers berita resmi statistik bulan Juli 2024 di kantor BPS Jatim, Senin 1 Juli 2024. Berikut informasi selengkapnya.
Pejabat Gubernur Jawa Timur Adi Karyono mengapresiasi capaian yang disampaikan Badan Pusat Statistik Jawa Timur, di mana angka penduduk miskin mengalami penurunan 0,56% sehingga menjadi 9,79% pada periode Maret 2024. Hal itu disampaikannya usai menghadiri konferensi pers berita resmi statistik di bulan Juli 2024 di kantor BPS Jawa Timur, Senin 1 Juli 2024. Jika dikonversi menjadi jumlah individu, penduduk miskin Jawa Timur sebanyak 3.983 orang atau menurut 0,206 juta orang dibanding periode yang sama di tahun 2023. Menurutnya, ada beberapa cara atau strategi dalam upaya menurunkan angka kemiskinan, diantaranya memasifkan program bantuan sosial tepat sasaran kepada masyarakat miskin meliputi program Keluarga Harapan atau PKH. Kemudian memaksimalkan bantuan pemerintah pusat pada sektor pendidikan serta kesehatan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS). PJ Gubernur juga menjelaskan cara lain menurunkan angka kemiskinan adalah mengurangi kantong-kantong kemiskinan. Salah satu indikator yakni menurunkan angka kemiskinan adalah mengurangi kawasan permukiman kumuh. Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Jawa Timur Zulkifli mengapresiasi capaian penurunan angka kemiskinan yang diraih Provinsi Jawa Timur. Menurutnya, kemiskinan di Jawa Timur untuk pertama kalinya menyentuh 1 digit dan tertinggi se-Pulau Jawa. Menurutnya, rata-rata rumah tangga miskin di Jawa Timur 4,24 orang anggota rumah tangga pada 2024. Zulkifli berharap Pemprov Jawa Timur mampu menurunkan angka kemiskinan melalui beragam program yang sudah berjalan maupun yang masih dalam proses perencanaan dan pengembangan. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, demikian beragam Info Jatim edisi kali ini. Saya Yohanes Fandi pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa, salam optimis. Jatim bangkit.